Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1271, Kesulitan dan Bantuan Eksternal. Di sisi lain, komisaris yang hendak mengundurkan diri tiba-tiba tampak, sepenuhnya mengabdi pada pekerjaannya. Dia mengirim, simpati, dan, dengan ramah, meminta Dustin untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Mendengarkan nada bicara pria itu, Dustin merasa bahwa, sesegera mungkin berarti, hari ini. Sampai saat ini, Biro Detektif belum menerima bantuan apapun. Sebaliknya, mereka dilanda segala macam tekanan. Yang lebih memalukan lagi adalah bahwa komisaris, kepala polisi, dan direktur Biro Investigasi, yang merupakan atasan langsung Dustin, semuanya menuntut agar Biro Detektif membagikan informasi mereka. Komisaris ingin dia memberi lampu hijau kepada FBI, kepala polisi ingin dia bekerja sama dengan keamanan dalam negeri, dan direktur Biro Investigasi Markas ingin dia membantu unit anti-teroris di departemen yang sama. Tanpa ragu, telepon dari Simon membuat Dustin dan Biro Detektif menjadi kambing hitam terbaik. Jika mereka tidak menyelesaikan kasus kali ini, Dustin dan para detektif harus bertanggung jawab. Dustin tidak peduli. Dia tidak takut pergi ke kantor polisi ke-66 untuk makan kotoran, apakah dia akan mengadakan penyelidikan hanya karena dia khawatir dengan posisinya. Dia memberi mereka informasi apapun yang mereka inginkan. Dia dan Biro Detektif mungkin tidak akan mendapat banyak pujian begitu kasus ini terpecahkan, tapi setidaknya mereka tidak perlu disalahkan. Simon tidak memberitahunya tentang ledakan sebelumnya, kelalaian FBI dan keamanan dalam negeri harus disalahkan untuk itu. Dia hanya bisa berharap bahwa John dan Luke, pasangan sementara yang ajaib ini, dapat melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Kedua bawahannya sangat berpengalaman dalam menangani teroris. Orang lain terlalu sibuk menghitung keuntungan untuk memikirkannya. Salah satu partner sementara yang menjadi harapan Dustin saat ini dikelilingi oleh sekelompok pria Afrika Amerika berotot dengan kepalan tangan seukuran karung pasir dan pisau. Orang lain sedang sibuk menyelamatkan orang-orang di stasiun kereta bawah tanah ketiga di Brooklyn. Bukan karena Luke tidak peduli dengan kasus itu, hanya saja dia belum mengunci target. Simon tidak pernah menunjukkan wajahnya sama sekali, jadi Luke tidak membutuhkan hidung tajam untuk saat ini. Simon hanya membuat satu panggilan. Jika Luke ingin menemukan tersangka di basis data apapun, dia harus terlebih dahulu memiliki informasi yang sesuai tentang orang tersebut. Tidak seperti sidik jari atau DNA, database Voiceprin NYPD saat ini sangat kecil, itu cukup banyak kasus untuk departemen kepolisian lainnya di Amerika. Ketika Luke mendapatkan rekaman suara, siput kecil tidak dapat menemukan pola suara yang cocok. Bahkan lebih sulit untuk melacak sinyal telepon. Tidak ada yang tahu bahwa panggilan pertama adalah ke Dustin, jadi tidak ada yang siap. Ketika Luke menyelidiki kemudian, dia hanya menemukan bahwa pria itu berada di bagian barat daya Manhattan, yang kebetulan berada di tempat markas NYPD berada. Tapi ini juga salah satu daerah terpadat di Manhattan. Di Wall Street tidak jauh dari markas, puluhan ribu orang bekerja di gedung-gedung tinggi yang tingginya ratusan meter. Tanpa target untuk dikunci, tidak ada gunanya bagi Luke untuk pergi. Di sisi lain, tiruannya hampir selesai, dan dia mengirimi Tony pesan untuk meminta Taipan itu agar mendapatkan petunjuk yang relevan dari pihak berwenang sesegera mungkin. Pada saat yang sama, sistem multifaset tidak berhenti mencari informasi yang mencurigakan di internet, sementara siput kecil melakukan yang terbaik untuk mencari target yang mencurigakan di berbagai kamera pengintai. Kedua program ini jauh lebih efisien dalam menemukan petunjuk daripada Luke yang mengandalkan tenaga kerja. Paling tidak, ini tidak akan berubah sebelum Simon terungkap. Tapi sebelum Luke mendapat kabar baik dari Little Snail dan sistem multifaset, kabar buruk datang lebih dulu. Sistem multifaset menunjukkan kepadanya beberapa video dan gambar pendek, dan Luke tidak bisa tidak khawatir tentang John. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kepala John sudah pecah. Garis rambutnya yang surut tidak dapat menghalangi bayangan sejumlah besar darah di sisi kepalanya, yang sedikit menakutkan. Lengan pria kulit hitam jangkung yang berjalan bersamanya juga berlumuran darah. Dia jelas terluka. Luke menemukan pria itu familiar. Siput kecil dengan cepat menemukan informasi tentang pria kulit hitam itu, dia adalah bos dari Zeus Appliances, dan namanya adalah Zeus Carver. Saat dia melihat nama toko peralatan itu, Luke ingat, bukankah ini toko barang bekas tempat dia membeli komponen elektronik sejak dia pertama kali datang ke New York. Alasan dia mengingat Zeus Carver ini mungkin karena Luke telah memandangnya selama beberapa waktu,
dan Zeus dengan kacamata berbingkai tanduk ini mengatakan bahwa Luke adalah rasis. Kemudian, dia dengan tidak tulus mengumpulkan suku cadang senilai $100 yang telah dibeli Luke dan menagihnya $200. Bagaimana dia berakhir dengan John? Luke merasa itu aneh. Setelah melihat kecerdasan lainnya, dia mendapat ide kasar. John telah berdiri di daerah Clinton mengenakan tanda, "Aku benci XX," dan hampir dibunuh oleh sekelompok pemuda pemarah. Tiba-tiba, Zeus yang heroik telah menyelamatkan si botak, dan dia menurunkan taksi sebelum mereka berdua pergi. Sekarang, kedua, Luke melihat pemberitahuan Dustin, yang mengatakan bahwa keduanya telah kembali ke departemen kepolisian. Apakah Simon akan berakting lagi? Saat dia bertanya-tanya, Luke mempercepat. Mereka harus menangkap Simon kali ini. Simon telah membunuh setidaknya 100 orang dalam pembantaian stasiun kereta bawah tanah. Dia pantas mati. Juga, dengan keributan yang begitu besar, pasti ada banyak orang di bawah komandonya yang membantu menutupi semuanya, atau akan ada beberapa petunjuk sekarang. Orang-orang ini pantas mati. Benar saja, Simon menelepon lagi. Siput kecil segera mulai melacaknya. Namun, pihak lain terlalu berpengalaman, dan membuat panggilan itu sangat singkat, meskipun John sengaja mengejeknya untuk mengulur waktu. Simon memberi John misi, permainan, baru. Tidak peduli seberapa bagus teknologi Luke, dia tidak lebih cepat dari musuh. Dia mempercepat langkahnya. Sampai Simon menutup telepon, Luke hanya bisa melacak sinyal telepon ke area sekitar markas. Plus, pihak lain menggunakan telepon prabayar kuno. Tidak ada keraguan bahwa orang ini sedang menonton Haki. Ketika dia memikirkan gedung-gedung tinggi di sekitar markas, Luke hanya bisa tersenyum pahit. Sayang sekali markas besar berada di area yang sibuk. Siapapun dapat melakukan pengawasan di samping, dan puluhan ribu orang di sekitar adalah perlindungan terbaik. Setelah John menerima instruksi permainan baru, dia hanya bisa berangkat. Kali ini, Simon juga meminta pemilik toko peralatan bekas, Zeus, warga negara yang bersemangat, bermain dengan John. Luke tidak bisa melakukan apa-apa saat dia melihat kedua orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Namun, dia sekarang lebih percaya diri untuk menangkap Simon. Sebagai seseorang yang mengutamakan keselamatan, Luke tahu betul bahwa polisi tidak takut pihak lain mempermainkan situasi ini. Yang paling mereka takuti adalah pihak lain akan berhenti bermain. Semakin banyak Simon bertindak, semakin banyak petunjuk yang akan dia berikan kepada mereka. Lagi pula, mungkin ada petunjuk yang tidak bisa ditangkap NYPD, tapi Luke bisa. Mengingat berapa banyak data yang ada, tidak aneh jika ada beberapa kelainan berturut-turut. Selama pihak lain sedikit ceroboh, siput kecil dan analisis data besar sistem multifaset akan dapat memberi pelajaran kepada pihak lain. Bab 1272, Kakak, kami terburu-buru. Luke tidak berpikir bahwa pihak lain dapat memikirkan hal itu, karena hanya sedikit orang di dunia ini yang memiliki pemahaman yang jelas tentang data besar. Hanya sejumlah kecil penjahat berpendidikan tinggi yang memahami prinsip di baliknya. Simon ini jelas bukan salah satu dari mereka, atau dia akan tahu bahwa memainkan permainan kucing dan tikus semacam ini hanya mencari kematian. Segera, John dan Zeus tiba di Upper West Side. Mereka menerima telepon dari Simon di telepon umum. Setelah pihak lain berhasil menakuti mereka hingga berkeringat dingin, baru kemudian dia memberitahu mereka bahwa ada bom di tempat sampah di sebelah mereka. Dia hanya bermain-main dengan mereka. Kemudian, mereka menerima misi berikutnya, mereka harus bergegas kembali ke stasiun kereta bawah tanah di Wall Street dan menjawab telepon jika mereka ingin mencegah ledakan lain. Mereka sangat marah, tetapi hanya bisa terus bergerak. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki mobil. Pihak lain mengatakan mereka harus membuat jalan sendiri, yang berarti bahwa mereka tidak dapat mengambil mobil polisi yang mengikuti mereka. John hanya berjalan ke tengah jalan dengan lencananya dan memanggil taksi. NYPD, aku butuh mobilmu, hah. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil pengemudi, tetapi pintu itu tidak terbuka. Jendelanya turun sedikit, dan pengemudi wanita kulit hitam itu mencibir. Kau ingin mencuri mobilku. Bukan hanya NYPD, bahkan Biro Detektif tidak bisa melakukannya. Yohanes tercengang. Bagaimana kamu tahu aku dari Biro Detektif? Sopir juga tercengang. Kau dari Biro Detektif. Ada seorang pria muda, tampan, dan murah hati di sana. Siapa namanya? John tanpa sadar menjawab, Luke. Sopir itu mendengus. Kamu benar-benar rekannya. Tapi kamu, cek. Matanya menjelajahi wajah dan kepala John dengan jijik. John berkata,
Kami sedang terburu-buru. Kami membutuhkan mobil ini. Anda dapat mencari Luke di biro detektif nanti. Saya jamin saya akan mengembalikan mobil itu kepada Anda secara utuh. Petik 2. Tentu saja, itu omong kosong. Mengingat cara mengemudinya yang berani, mobil tersebut paling tidak membutuhkan perbaikan bengkel. Tapi waktu sangat ketat, dan dia tidak bisa memikirkannya. Dia hanya bisa membiarkan Luke yang disalahkan. Pengemudi wanita dengan tenang mengangkat ibu jarinya dan memberi isyarat ke kursi belakang. Yang paling saya kuasai adalah mengejar waktu. John dan Zeus saling memandang dan segera masuk ke dalam mobil. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan, mobil lain akan sama. Mobil itu tidak bergerak ketika mereka masuk. Mereka melihat pengemudi wanita menekan beberapa tombol di dashboard dengan satu tangan saat dia memainkan ponselnya dengan tangan lainnya. Suara dari ponselnya jelas merupakan notifikasi pesan. Zeus tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, kakak, kami sedang terburu-buru." "Nak, singkirkan jalur pikap sialan itu. Namaku Bell." Tanpa mengangkat kepalanya, pengemudi wanita membaca pesan di teleponnya. "Kamu harus siap bahkan jika kamu sedang terburu-buru. Selain itu, waktu saya sangat berharga. Jadi, kamu mau kemana?" "John, 112 Wall Street." Bell akhirnya mengangkat kepalanya. "Seberapa cepat Anda ingin sampai di sana?" Zeus telah memperhatikan arloji di tangannya. "Terlepas dari 4 menit yang kamu buang untuk berbicara, kita masih punya 24 menit. Bell mendengus. Tarifnya $500 di muka. Dia berhenti. Kedua pria itu bahkan tidak punya uang $200. Semua orang tahu semua tentang masalah kenaikan gaji di NYPD. Secara alami, bukan rahasia lagi bahwa mereka tidak punya banyak. Dia menghela nafas dan mengenakan sepasang kacamata oranye lebar. "Baik. Karena ini untuk Luke, kita akan membicarakan tarifnya nanti. Bagaimanapun, dia kaya, dan tidak akan menarik kembali kata-katanya." Petik 2. Dua pria malang di kursi belakang saling memandang, $500. Itu adalah perampokan siang hari. Mereka bahkan tidak memiliki $50, apalagi 500. Jika wanita gila ini benar-benar menginginkan begitu banyak uang, mereka hanya bisa naik taksi lain. Bell berbalik dan meletakkan ponselnya di konsol tengah. Dia memasang lubang suara Bluetooth dan berkata, "Penumpang, tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Penerbangan akan lepas landas." Dia menekan jam tangan elektronik di pergelangan tangannya dan mulai menghitung mundur, 20 menit 30 detik. Dua orang di kursi belakang memutar mata mereka. Mereka merasa sangat tidak beruntung hari ini. Setelah terjerat dalam ledakan, mereka bahkan menabrak orang gila ini saat mencoba menghentikan mobil. 20 menit dan 30 detik untuk mencapai 122 Wall Street dari sini. Dia bercanda, kan? John tidak bisa diganggu untuk bergerak sama sekali. Dia akan membuang-buang waktu melepas sabuk pengamannya ketika dia keluar dari mobil nanti. Meskipun Zeus tidak peduli, dia selalu menjadi warga sipil yang taat hukum, jadi ketika dia mendengar peringatan itu, dia tanpa sadar mengenakan sabuk pengamannya. Faktanya, saat Bell berbicara dengan mereka, penampilan taksi telah banyak berubah. Sebuah ventilasi baru telah muncul di kap mobil, bagian belakang mobil telah dinaikkan sedikit, dan ban telah berubah bentuk. Nomor di plat nomor dan di atas mobil juga berubah. Di akhir omongannya, tangan Bell sudah berada di setir dan tongkat persneling. Dengan raungan, taksi yang diubah itu melesat keluar. Kepala John terlempar ke belakang ke kursi belakang karena kekuatan besar. Sebelum dia bisa kembali sadar, taksi itu mulai membelok ke kiri dan ke kanan saat melaju melewati lalu lintas. Pada saat itu, John merasa seperti sedang duduk di roller coaster alih-alih di dalam mobil, jenis tanpa sabuk pengaman. Dia terlempar ke kursi belakang dan tidak tahu di mana dia berada. Di samping, Zeus telah mengenakan sabuk pengamannya sehingga tidak berguling-guling dengan John. Namun, pada saat itu, dia hanya bisa memegang gagang pintu dengan satu tangan. Matanya terbuka lebar, dan dia melihat ke depan dengan kaku. Dia ingin berteriak, tetapi giginya terkatup erat ketakutan. Serangkaian mobil melewati mereka, rasanya seperti mereka akan jatuh kapan saja. Zeus tidak tahu seberapa cepat mobil itu melaju sekarang. Paling tidak, dia belum pernah mengemudi dengan kecepatan seperti ini di jalanan Manhattan. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menghindari mobil pertama, kedua dan ketiga yang melewatinya, tapi keberuntungan tidak akan membantunya setelah itu. Yang lebih mengerikan lagi adalah John sekarang berguling-guling di kursi belakang seperti bola. Dia sangat ketakutan sehingga mulutnya hampir berbusa. "Bell,
Pengemudi gila, masih tertawa dan berbicara dari waktu ke waktu. Luar biasa, sayang. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menguji perlengkapan baru di pusat kota. Zeus merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Perlengkapan baru apa? Ini taksi sial, bukan jet tempur. Mengapa harus ada peralatan baru untuk pengujian? Bell, bagaimanapun, sangat bersemangat. Luke telah memberinya banyak suku cadang khusus untuk mobil, yang tidak bisa dibeli. Lebih penting lagi, dia telah membantunya meningkatkan otak bayi kesayangannya, dan dia sekarang dapat membaca banyak informasi secara langsung melalui kacamata yang cocok. Setelah beradaptasi dengan antarmuka virtual pada kacamatanya, yang melakukan apapun yang dia inginkan dan memberikan dukungan, keterampilan mengemudinya telah mencapai tingkat yang baru. Bab 1273, Terbang melalui Manhattan. Setelah mobil Bell di-upgrade, otak mobil itu bisa memberikan info tentang lalu lintas real-time di jalanan New York. Itu tidak sejauh menunjukkan dengan tepat lokasi setiap mobil, tetapi itu memberinya pandangan terperinci tentang situasi lalu lintas dalam 1 kilometer dan menghitung rute sebelumnya. Bell, yang juga sangat akrab dengan medan di New York, selalu dapat menemukan rute yang cocok sebelumnya, dan hampir tidak mengalami kemacetan lalu lintas. Ketika dia menghubungi Luke sebelumnya dan mengkonfirmasi identitas pria itu, dia memintanya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu mereka, itulah sebabnya dia mengungkapkan kemampuan bayinya kepada polisi. Lagi pula, dia berutang banyak pada Luke untuk modifikasi mobilnya. Tentu saja, Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia sekarang merencanakan untuk menggali lubang untuk Brad, dan kesepakatan dengan petinggi NYPD sedang berlangsung. Selama Bell tidak membunuh seseorang di New York, tidak akan sulit baginya untuk melindungi informan ini. Juga, melalui kamera pengintai di mobil Bell, dia bisa melihat John berguling-guling di kursi belakang dan Zeus berwajah abu-abu. Secara alami, hal-hal yang dia modifikasi berada di bawah kendalinya, tetapi dia biasanya tidak menggunakannya. Ketika mereka melewati distrik pusat, Bell dengan tegas memutar kemudi dan menyerbu ke Central Park. Setelah berlari kencang melewati taman dan menakut-nakuti sekelompok sejoli, taksi akhirnya menabrak lereng. Melihat lereng yang mendekat dengan cepat, Zeus hampir mengencingi celananya. Tunggu, itu jalan buntu. Bell tertawa terbahak-bahak. Saya tahu ini jalan buntu, tetapi perlengkapan baru saya tidak membutuhkan jalan. Saat dia berbicara, dia melepaskan tongkat persneling dan mencengkeram poros yang terletak lebih jauh ke atas. Bibir Zeus menjadi pucat. Perlengkapan baru apa? Ini hanya taksi, bukan pesawat. Kembali ke sana adalah dinding. Saat Zeus berteriak, taksi itu meluncur ke atas lereng, dan terbang. Pada saat itu, dua sayap segitiga telah terbentang di kedua sisi mobil, memberikan dorongan tambahan pada kabin. Bell berubah serius juga. Dia menggerakkan poros dan mobil yang bergetar menjadi stabil. Dia terbang 20 meter di atas air mancur. Sebagian besar orang yang duduk di sebelah air mancur merasa itu menjadi gelap di atas kepala mereka sebagai sesuatu yang mendesing melewati. Pada saat mereka mengangkat kepala, tidak ada apa-apa di sana. Taksi, bagaimanapun, telah terbang di atas pagar logam terluar dan mendarat di jalan. Tapi itu tidak mendarat sekeras yang Zeus bayangkan. Sebelum mobil mendarat, dia merasakan sedikit hambatan di bawah mobil, dan pada akhirnya, itu hanya goncangan ringan. Juga, ketika taksi Bell mendarat di jalan, ada bentangan kosong 10 meter, yang memberinya cukup waktu dan ruang untuk menyesuaikan dan menyelesaikan pendaratan mobil. Hanya saja beberapa mobil di belakang mereka ketakutan hingga berhenti, dan terjadi beberapa tabrakan kecil. Bell telah membawa mereka melewati taman dan keluar dari area yang paling padat, dan dia menuju ke selatan menuju 112 Wall Street. Pada saat itu, John akhirnya menegakkan tubuh dan mengenakan sabuk pengamannya dengan bantuan Zeus. Dia melihat keluar jendela dengan pandangan kosong. Ah, di mana kita? Zeus berkata, kabar baiknya adalah kita terbang lebih dari 50 blok, dan kita sudah setengah jalan di sana. John menggelengkan kepalanya yang pusing. Itu berarti ada kabar buruk, kan? Zeus berkata, kabar buruknya adalah kita harus menerbangkan 70 blok yang tersisa. John mengikuti pandangannya dan melihat keluar kaca depan di depannya. Baru saat itulah dia melihat mobil-mobil bergegas ke arah mereka. Dia langsung berteriak, kita akan memukul mereka. Dia telah berguling-guling sebelumnya, dan belum melihat dampaknya. Zeus telah banyak tenang. Meskipun ekspresinya semakin jelek, dia akhirnya berhenti berteriak. Dia sudah terbiasa dengan situasi itu.
Dia bahkan punya waktu untuk melihat penampilan lucu John, dan merasakan superioritas. Lihat, orang dari biro detektif ini tidak punya nyali sebanyak aku. Mengabaikan dua orang berisik di kursi belakang, Bell berhasil mencapai lokasi dalam 21 menit dengan keterampilan mengemudinya dan informasi yang secara khusus diberikan Luke kepadanya. John dan Zeus, dua iblis sial, tiba di stasiun kereta bawah tanah beberapa menit sebelum batas waktu. Wajah mereka membiru. Setelah turun dari mobil, mereka tidak langsung menuju ke telepon umum. Sebaliknya, mereka berjalan ke sisi jalan dan berlutut saat mereka muntah. Bell menjulurkan lehernya dan menatap mereka sambil tersenyum. Hubungi aku jika kau butuh tumpangan lain kali. Kedua wajah mereka abu-abu. Hanya orang idiot yang akan mengambil mobilmu. Semenit penuh kemudian, mereka akhirnya bangun dan terhuyung-huyung ke stasiun kereta bawah tanah. Pada saat itu, Luke selesai dengan operasi penyelamatan di stasiun kereta bawah tanah terakhir di Brooklyn. Dia memanggil Selina, dan mereka langsung menuju Wall Street. Bell melihat jam digitalnya, dan merasa jengkel. Sial, aku terlambat 15 detik. Ini semua karena ledakan hari ini. Kemacetannya terlalu parah. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seorang pria parubaya mengenakan jas dan kacamata membuka pintu dan masuk. Bandara Kennedy. Saya perlu mengejar pesawat, jadi injaklah. Petik 2. Bell tertawa. Seberapa cepat? Pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang hijau dari dompetnya dan melemparkannya ke kursi depan, $200. Secepat yang kau bisa. Bell mengangkat alis. Dengan apa yang Anda pegang, Anda akan berada di Bandara Kennedy dalam waktu setengah jam. Pria parubaya itu terkekeh dan melemparkan sisa uang tunai di tangannya ke kursi depan. Aku akan mengingat nomor mobilmu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan mengajukan keluhan. Petik 2. Bell sudah mengambil 5 lembar uang $100. Dia menggosok mereka bersama-sama, dan ketika dia melihat bahwa itu tidak palsu, dia tersenyum. Jadi, inilah $500 saya. Dia berbalik dan tersenyum cerah pada pria parubaya itu. Tolong kencangkan sabuk pengamanmu. Pria kulit putih itu sedikit tidak sabar, tetapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia kaya, dan hidupnya sangat berharga. Seseorang yang dikenalnya di Departemen Kepolisian telah menyuruhnya meninggalkan New York sesegera mungkin, karena mungkin ada tindak lanjut dari kasus ledakan itu. Dia sudah merasa cemas, dan sekarang merasa lebih baik berlibur. Lagi pula dia seharusnya sudah berlibur. Jadi, dia dengan cepat memesan penerbangan ke Los Angeles dan berencana untuk berpesta dengan gadis-gadis di sana selama beberapa hari dan menjauh dari serangan teroris ini. Siapa tahu, dia mungkin mendapat untung dari serangan ini. Tetapi jika dia tinggal di sini, dia akan terlalu khawatir tentang hidupnya sendiri untuk berpikir tentang menghasilkan uang. Itu sebabnya dia sangat murah hati. Semakin cepat dia pergi, semakin cepat dia aman dan semakin cepat dia bisa menghasilkan uang. Bell, di sisi lain, berbalik sambil tersenyum dan terkekeh dalam hati. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Jika Anda ingin mengajukan keluhan, silakan. Bagaimanapun, nomor mobil ini bukan milikku. Pelanggan ini pasti tidak akan mengeluh karena dia tidak berhasil sampai ke bandara. Sebaliknya, dia mungkin mengeluh tentang bagaimana mereka sampai di sana. Lagi pula, tidak semua orang bisa mentolerir taksi yang melaju dengan kecepatan 100 km di kota. Bab 1274, Masalah Besar, dan Batman mengambil tindakan. Di sisi lain, Luke sedang dalam perjalanan ke Manhattan. Selina sedang mengunyah coklat saat dia melihat umpan pengawasan di tablet. Wow, John dan Zeus mengalami masalah besar. Seberapa besar? Luke tidak melihat ke kamera karena dia bisa mendengar nada menggoda dalam suaranya. Selina bertanya, sekitar 300 pound. Lukas, apa? Dia akhirnya berbalik dan melihat tablet. Dia langsung terdiam. Di layar, John dan Zeus sedang melihat telepon umum di stasiun kereta bawah tanah, di mana seorang wanita kulit hitam setinggi 6 kaki sedang berbicara di telepon. Dia membuka mulutnya, tapi setelah berpikir sejenak, hanya bisa berkata datar, itu memang masalah besar. Namun, dia tidak ada di tempat kejadian, jadi terserah John dan Zeus untuk bertindak. Selina tiba-tiba menghela napas panjang. Baiklah, sepertinya Zeus menggunakan perangkap madu untuk mengalihkan perhatiannya. Pada umpan pengawasan, Zeus sedang berbicara dengan wanita kulit hitam. John mengambil kesempatan untuk menutup telepon, dan segera berdering. Yohanes mengangkat. Di sini, Luke sudah memantau telepon umum sebelumnya, dan dia segera memutar percakapan John dan Simon.
Tetapi ketika Simon menepati janjinya, dan memberitahu John di mana bom itu berada, Luke tahu bahwa orang ini mulai bertindak tidak tahu malu. Kereta dengan bom di jalur 3 belum memasuki stasiun, dan hanya ada 1 menit lagi sebelum meledak. Simon tidak menyebutkan lokasi bom sama sekali. John dan Zeus hanya punya waktu 20-30 detik untuk mencarinya. Akan menjadi keajaiban jika mereka bisa menemukannya. Pada saat itu, bahkan Luke berharap itu adalah lelucon. Pada saat yang sama, dia bertanya pada siput kecil lagi, apakah kamu tidak mengunci target yang mencurigakan? Siput kecil, saya sedang melakukan perhitungan akhir, Pak. 10 detik kemudian, peta Wall Street muncul dengan lingkaran berdiameter 200 meter di atasnya. Pak, berdasarkan penelusuran, setelah dilakukan pengecekan silang, kemungkinan target berada di area ini adalah 94,7%. Pindai rekaman pengawasan di area ini sekarang untuk siapapun yang bertindak tidak normal. Lukas mempercepat. Meskipun ada banyak bangunan di daerah itu jauh lebih kecil dari Wall Street. Beberapa panggilan terakhir telah mengurangi target yang harus dicari Little Snell setidaknya 10 kali lipat. Pada saat itu, tiruannya menerima balasan dari Tony. Mendapat beberapa info dari FBI, saya akan mengirimkannya kepada Anda secepatnya. Luke senang ketika dia membaca pesan itu. Meskipun Sang Taipan menyukai postur, dia tidak akan memberikan kecerdasan biasa dalam situasi seperti ini. Dia segera mengirim, terima kasih. Tony, di sisi lain, merasa murung. Teroris tidak diragukan lagi adalah kelompok yang paling dia benci. Satu-satunya waktu dalam hidupnya ketika dia dipenjara di gua untuk makan babi dan hampir mati adalah berkat teroris. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Dia telah berada di New York kemarin, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia baru saja kembali ke Villa Malibu di Los Angeles pagi itu, ketika sesuatu terjadi di New York pada sore hari. Setelah mendengar berita itu, dia segera terbang kembali ke New York, dan sedang dalam perjalanan. Dia lebih baik dalam menemukan orang di kota-kota besar daripada kebanyakan orang di dunia, termasuk spesialis. Namun, dia tidak bisa menolak ketika Batman meminta informasi. Batman telah mengambil inisiatif untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan warga sipil. Tony tidak bisa menimbun info dan menyaksikan ledakan berikutnya terjadi hanya karena hang-up-nya. Luke tidak memasukkan Tony ke dalam rencananya, karena orang ini belum mencapai New York. Kalau tidak, dia bisa memberinya dukungan intelijen. Dia memberikan informasi itu sekilas, lalu segera membuat siput kecil memindai beberapa foto, terutama untuk mencari jejak tersangka bernama Matthias Targo. Ini karena Targo adalah ahli bom yang diduga memberikan dukungan teknis dalam beberapa insiden. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini memenuhi persyaratan untuk kasus hari ini. Sayangnya, sebagian besar foto diambil pada waktu yang lebih awal dengan peralatan yang jelek, sebagian besar wajah tampak seperti piksel. Hanya ada satu foto yang jelas dari tersangka dalang, Targo, dari 2 tahun lalu, dan FBI juga memiliki informasi lebih rinci tentang dia. Sekarang setelah memiliki target, siput kecil segera melepaskan kekuatannya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, itu mentransmisikan intelijen yang telah diselesaikannya. Lukas tersenyum. Targo telah muncul di Wall Street. Dia memasuki sebuah gedung pagi itu dan tidak pernah muncul lagi. Bangunan ini kebetulan berada dalam jarak yang telah ditandai oleh siput kecil. Luke tidak memberitahu siapapun, dan hanya melaju lebih cepat menuju gedung. Di terowongan kereta bawah tanah, tiruannya mengenakan setelan Batman, dan jubah di punggungnya telah disingkirkan. Dia menyalakan sistem propulsi dan terbang cepat untuk mengejar kereta di jalur 3 yang akan memasuki stasiun. Tanpa berhenti, Luke menabrak kereta, menimbulkan teriakan ketakutan. Tapi kurang dari 2 detik kemudian, nada suara penumpang berubah saat mereka berseru dengan gembira, "Batman!" Lensa merah darah Luke berkedip-kedip, dan dia bergerak maju dengan langkah yang cepat tapi seimbang. Dia berkata dengan tenang, "Saya Batman. Semuanya, pindah ke kedua sisi dan jaga agar bagian tengah tetap bersih. Cobalah untuk tetap diam sebanyak mungkin dan jangan mengganggu tindakan saya." Petik 2. Suaranya normal, tapi semua penumpang di kereta mendengarnya. Dia telah menggunakan elementary sound wave untuk menyebarkan suaranya. Kebisingan dengan cepat mereda, dan banyak orang tiba-tiba menyadari, Batman ada di sini. Mengapa Batman ada di sini? Tentu saja, dia hanya muncul ketika warga sipil dalam bahaya atau jika penjahat muncul. Jadi, tempat ini berbahaya. Sebagian besar dari mereka bereaksi, dan langsung cemas. Namun, berkat reputasi Batman yang luar biasa,
mereka diam-diam melakukan apa yang diperintahkan. Hanya sedikit orang yang berani bertindak bodoh di depan Batman. Semua orang tahu bahwa Batman adalah pria yang baik, tetapi dia tidak pernah berhati lembut. Dia dan Black Cat sudah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Departemen Ortopedi New York. Selain itu, jika benar-benar ada bahaya di kereta dan mereka tidak mendengarkan instruksi, merekalah yang akan mati nanti. Luke sangat cepat. Bahkan, dia sudah melewati 3 mobil sebelum banyak orang pindah ke samping. Berkat hidung tajam dan penglihatan armor, dia mengarahkan pandangannya ke kotak telepon darurat kuning di samping segera setelah dia masuk. Namun, tidak ada saluran yang terhubung ke kotak telepon darurat ini, juga tidak ada telepon di dalamnya. Bau yang berasal darinya bahkan lebih unik. Bom yang digunakan para teroris kali ini bukanlah combo C4 biasa, melainkan bahan peledak cair. Saat ini, tidak banyak teroris yang menggunakan produk ini, dan aromanya secara alami jauh lebih unik, jadi Luke langsung menguncinya. Bab 1275, Anjing Simon yang tak tahu malu, dan Batman di depan. Luke dengan lembut dan mantap menurunkan kotak telepon dan berjalan ke bagian belakang kereta. Saat dia berbalik, kotak telepon ditutupi oleh jubahnya dan dilemparkan ke dalam inventarisnya. Memeriksa waktu ledakan di kotak telepon, Luke mencibir. Tinggal 27 detik lagi. Bahwa Simon memang gila. Kereta bawah tanah perlahan berhenti. Luke berkata, jangan panik. Silakan keluar dari kereta dan tinggalkan stasiun kereta bawah tanah sesegera mungkin. Kemudian, pintu besi terbuka dan dia berjalan keluar. Di peron di luar, seorang gadis memanfaatkan waktu sebelum dia naik kereta untuk membaca notifikasi obrolan grup di ponselnya, ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya terkesiap. Dia juga merasakan sesuatu yang besar dan hitam menghalangi jalannya. Dia mengangkat kepalanya, dan tidak bisa menahan tangis, dan teleponnya terlepas dari jari-jarinya. Luke meraih telepon dan meletakkannya kembali di tangannya. Dia melangkah maju dan berkata, ini Batman. Segera tinggalkan stasiun kereta bawah tanah. Dengan bantuan gelombang suara dasar, peringatan itu terdengar oleh semua orang di stasiun kereta bawah tanah. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Dia perlahan menoleh dan memindai stasiun kereta bawah tanah dengan lensanya. Untuk beberapa alasan, bahkan setelah menghilangkan kotak telepon, rasa cemas yang samar di hatinya tidak mereda. Alih-alih mempercayai apa yang dikatakan, anjing Simon, itu, dia mempercayai instingnya. Namun, baik armor maupun Sharp Nose tidak mendeteksi apapun. Tidak jauh, Zeus baru saja bangun. Setelah mendengar apa yang Simon katakan barusan, dia baru saja melemparkan dirinya ke wanita kulit hitam yang dia ajak bicara dan bersembunyi di sudut untuk menahan diri dari ledakan. Itu bukan pengecut, tapi ketidakberdayaan. Satu-satunya orang yang bisa dia selamatkan adalah wanita kulit hitam di depannya. Tidak ada orang lain yang mau mendengarkannya, mereka juga tidak punya waktu. John tidak perlu menjatuhkan orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melihat kereta di jalur 3 masuk, dan bersiap untuk bertindak sesuai situasi. Pada akhirnya, kereta berhenti di jalur 3, dan orang pertama yang keluar adalah Batman. Sebelum mereka bisa kembali sadar, mereka mendengar peringatan Batman, dan mereka terkejut. John bereaksi dengan cepat dan menunjukkan lencananya agar semua orang mengikutinya. Dia tidak tahu apa yang ditemukan Batman, tetapi tidak buruk untuk membuat semua orang meninggalkan stasiun kereta bawah tanah terlebih dahulu. Bagaimana jika pemicu bom itu hanya tertunda? Itu masih akan meledak nanti. Zeus juga mulai berteriak. Pada saat itu, selusin orang berlari keluar dari kereta. Mereka secara pribadi telah melihat Batman menurunkan kotak telepon kuning. Tak seorang pun akan berpikir bahwa Batman tiba-tiba masuk ke kereta untuk mencuri kotak telepon. Banyak orang sudah berkeringat dingin ketika mereka mengingat ledakan di stasiun kereta bawah tanah lainnya beberapa jam yang lalu. Saat mereka bergerak, kerumunan di stasiun kereta bawah tanah akhirnya mulai bergerak. Mengikuti arus, semua orang tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas ke pintu keluar stasiun kereta bawah tanah. John dan Zeus berdiri di dekat pintu keluar untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyerbuan menghalangi satu-satunya jalan keluar ini. Pada saat itu, telinga Luke berkedut, dan dia mendengar suara kereta bawah tanah lain turun dari terowongan. Dia menoleh sedikit untuk melihat pintu keluar, di mana lebih dari setengah orang belum pergi. Hatinya tenggelam. Dengan sekejap, dia masuk ke terowongan kereta bawah tanah dan menuju kereta. Bang! Bagian depan kereta hancur. Pengemudi itu berteriak dan berjongkok dengan kepala di tangan. Ketika bayangan raksasa menabraknya, dia pikir dia akan hancur.
Tapi 2 detik kemudian, dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak terluka. Melihat pecahan kaca di depan, dia tercengang. Apa yang tidak dia ketahui adalah saat kaca itu pecah, Luke telah menggunakan telekinesisnya untuk memblokir semua puing yang terbang ke arahnya sebelum dia bergegas ke kereta. Setelah merobohkan 8 pintu berturut-turut, lensa merah darah Luke menyala saat dia menatap kotak telepon kuning. Itu persis sama dengan yang pertama. Tapi saat dia mendobrak pintu di bagian depan mobil, kotak telepon di bagian belakang meledak. Di matanya, titik api mulai membesar, meledak dan menyebar di dalam mobil. Pikiran berpacu, Luke berlari dengan kecepatan penuh ke bagian belakang gerbong, dan melemparkan penumpang yang paling dekat dengannya ke depan. Pada saat yang sama, sebuah kotak muncul di helm tempat mulutnya berada, dan gelombang suara berfrekuensi tinggi keluar dari mulutnya. Riak menyebar di udara saat menuju api. Ini adalah jurus pamungkas sebenarnya dari Elementary Soundwave, Lion's Roar. Ledakan. Gelombang suara menabrak ledakan itu, dan Luke terlempar ke belakang. Tapi dia tidak berhenti mengaum. Dia dengan cepat meraih penumpang dengan kedua tangan dan telekinesisnya, dan melemparkan mereka ke belakangnya. Para penumpang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi saat mereka terbang melalui pintu kereta yang rusak ke gerbong kereta di depan. Pada saat semua orang keluar dari mobil belakang, Luke sudah mundur ke depan mobil. Dia meraih pintu dengan kedua tangan, bingkai penyangga muncul dari kakinya, dan jubahnya melebar dan langsung mengeras. Pada saat yang sama, Lion's Roar berhenti, dan kisi-kisi mulut di helmnya tertutup rapat. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat menghantamnya. Suara itu teredam, tetapi para penumpang yang menatap pintu dapat melihat api samar berkelap-kelip di sekitar tepi pintu. Pada saat yang sama, jubah Batman berkembang pesat karena semakin besar dan transparan. Di sisi lain Tanjung, para penumpang dengan jelas melihat api yang tak terhitung jumlahnya mencoba menembus penghalang terakhir. Ledakan udara yang intens menderu dari kedua sisi Tanjung dan mendatangkan malapetaka di gerbong kereta. Banyak orang berteriak, "Tidak, jangan. Ya Dewa, aku belum ingin mati. Bantu kami. Dewa tolong kami." Kebanyakan dari mereka terlalu terkejut untuk mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa menonton dengan kosong, dan bahkan tidak berpikir untuk berlari. Kepala Luke sedikit sakit, tetapi dia dengan cepat pulih dengan penyembuhan diri dasar. Saat dia menutup pintu, dia telah sepenuhnya melepaskan telekinesisnya untuk membentuk busur panjang melengkung yang menghalangi bagian belakang mobil. Api tampak dekat, tetapi sebenarnya tidak menyentuh mobil, tetapi dampak ledakan meledakkan Tanjung. Ledakan kali ini terlalu kuat. Itu tidak bisa dihentikan dengan telekinesis saja. Jadi, Luke hanya berani menggunakan telekinesisnya untuk membubarkan api yang paling mematikan dan membiarkannya meluncur ke depan di sepanjang perisai. Dia kemudian menggunakan jubah dan baju besinya untuk memblokir gelombang kejut yang paling ganas.